Jackson, Jackson. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Area D31 Media. Oke, jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat tanggapan Hiroshi Aoyama pasca race Moto3 di sirkuit Mugello, Italia 2023. Nah, yang menarik sebenarnya kalau buat saya pribadi di akhir pekan ini bakal ada wildcard dari Buasri yang saat ini membalap di Junior GP untuk pertama kalinya sepanjang karir dia. Ya, Buasri yang saat ini berusia 23 tahun karena dia itu kelahiran 2001 akan menjalani debut wildcard pertama di sirkuit Sachsenring Jerman esok pekan ini. Ya, menarik sebenarnya sih, bakal jadi tantangan juga buat Mario Suryaji dan juga Taiyo Furusato, karena sudah kita bahas di saat musim 2021 itu kan banyak juga yang wildcard seperti Matsuyama dari Jepang dan juga Mario Suryaji pernah juga wildcard. Namun sayangnya dari 2 kali kesempatan Mario Suryaji cuma 1 kali aja wildcard, yang 1 kali berikutnya tidak dapat karena dia mengalami crash di saat latihan bersama Nakagami. Dan yang sudah kita bahas juga, wildcard ketika pembalap di bawah naungan Honda Tim Asia itu umumnya hanya menggunakan motor yang mereka pakai juga di ajang FAM GV dulu ya, sekarang Junior GP. Jadi kemungkinan besar juga si Buasri ini bakal menggunakan motor yang basicnya sama yang dia pakai di saat Junior GP 2023 ya. Kenapa? Karena kita udah bahas ketika Mario Suryaji wildcard itu dia pakai motor yang berbeda dengan Andi Gilang saat itu ya. Jadi di mana ya pasti hasilnya juga bakal jomplang banget, kecuali mendapatkan replacement rider atau pembalap pengganti, di mana pembalap tersebut menggunakan motor si pembalap yang digantikan di Moto3. Biasanya hasilnya akan cukup oke karena motornya ya tergantung timnya juga sih ya. Kalau timnya oke, motornya oke, biasanya hasilnya juga bisa meroket gitu kan, bisa cakep banget lah. Tapi kalau wildcard itu aduh berat biasanya. Oke, tanggapan Hiroshi Aoyama seperti apa? Seperti ini. Perlombaan yang menarik, Mario dan Taiyo memulai dengan baik, memenangkan posisi di awal. Taiyo berada di posisi 4 teratas dalam beberapa momen, mempertahankan waktu putaran cepat yang menyenangkan. Dia turun ke grup kedua di tengah balapan tetapi berjuang sampai akhir. Dia mengendarai 8 lap terakhir, melakukan salah satu balapan terbaik musim ini, tetapi dia tidak bisa menyelesaikannya. Ini bukan penyelesaian yang luar biasa, tetapi dia menunjukkan kepada kami kecepatannya. Mario berjuang dengan motor yang menurutnya berbeda dari akhir pekan lainnya. Sayang sekali dia tidak bisa menunjukkan kepada kita potensinya saat ini. Akhir bukanlah yang kami inginkan, tetapi kami menunjukkan bahwa kami ada di sana. Mari kita lihat balapan berikutnya. Oke, kita lihat aja tanggapan langsung dari Mario Suryaji ya. Oke, cek. Saya tidak tahu harus berkata apa. Itu memalukan. Saya merasa baik-baik saja di bagian pertama balapan, tetapi tiba-tiba saya kesulitan dengan cengkraman atau grip ya. Baik di depan maupun belakang. Tidak mungkin untuk naik seperti yang saya suka. Saya ingin kembali fokus untuk balapan berikutnya, mencoba melupakan kekecewaan ini. Ini bukanlah akhir dari dunia. Saya akan terus bekerja dan mendorong 2 balapan yang kami miliki sebelum liburan musim panas. Kuncinya adalah terus belajar dan berkembang, dan kita akan menemukan jalannya. Oke, jadi Mario Suryaji sendiri bingung. Dia nggak bisa berkata apa-apa, dan kenapa tiba-tiba grip itu hilang ya untuk bagian depan maupun belakang ya, cengkraman ya, jadi ban itu. Dan dia ya pastinya dengan begitu nggak akan mungkin bisa overtake, nggak mungkin akan bisa juga motornya bisa dia cetak lap time yang jauh lebih cepat lagi, karena ya dipaksakan yang ada malah drosor crash. Dan itu lebih berbahaya lagi sih sebenarnya ketika kita nggak punya grip yang kita inginkan ya. Ketika balapan bagaimana feeling kita tuh hilang begitu saja, dan itu jelas kacau, pikiran pastinya kacau, dan ya nggak akan mungkin kita bisa oke untuk bisa mencetak race pace yang kencang. Jadi ini jawaban dari konten sebelumnya, data race pace, kenapa Mario Suryaji hanya bermain di angka 2 menit ya kan. Itu walaupun konsisten tapi dia bermain di angka 2 menit, dan jelas ternyata jawabannya adalah seperti ini. Ya itu, Mario Suryaji kehilangan grip dan dia nggak mungkin bisa balapan seperti yang dia suka. Oke lah,
Mudah-mudahan di Sachsenring Jerman esok di akhir pekan ini Mario Suryoaji dapat hasil yang bagus dan mendapatkan setapan yang dia inginkan. Itu harapan kita. Mudah-mudahan Honda Team Asia mampu membantunya memberikan setapan yang terbaik, dan ini adalah musim kedua. Mudah-mudahan Mario Suryoaji tetap tampil yang optimal dengan motor yang apa adanya. Oke. Untuk Taiyo Furusato seperti ini. Selama akhir pekan saya merasa optimis, saya telah meningkatkan kinerja saya terus-menerus. DNF bukanlah hasil terbaik dari sebuah balapan, apalagi jika itu adalah yang kedua berturut-turut. Selama putaran pertama balapan saya berada di grup terdepan, kemudian saya turun ke grup kedua, berjuang hingga tikungan terakhir menjadi ketujuh. Saya mencoba menyalip tikungan terakhir dan saya terjatuh. Mungkin itu bukan pilihan terbaik, tapi secara keseluruhan saya senang untuk akhir pekan ini. Ya, memang benar Taiyo Furusato ya udah 2 akhir pekan ini berturut-turut mengalami crash, tapi crashnya itu di posisi yang sangat bagus buat ukuran Taiyo Furusato ya, di zona poin. Itu yang kita tekankan, dan dimana ini menjadi warning juga sebenarnya buat Mario Suryoaji. Ketika Taiyo Furusato mampu finish di zona poin yang posisinya sangat bagus, misalnya 10 besar, artinya Taiyo Furusato sudah bisa mengantongi poin yang cukup lumayan dibandingkan Mario Suryoaji yang saat ini baru mengantongi 4 poin. Jadi terus berkembang buat Mario Suryoaji. Jangan lengah untuk terus bisa mencetak poin, karena memang lawan terdekat adalah lawan di garasi kita sendiri, ya kan? Teammate kita, rekan kita, itu adalah lawan terdekat kita. Jadi oke, kita berteman, tapi buat saya pribadi terus untuk bisa lebih baik dari Taiyo Furusato, terus lebih baik dan buktikan bahwa memang kesempatan yang diberikan oleh Honda Team Asia di musim kedua ini adalah kesempatan yang memang benar, dan itu tidak salah bahwa Mario mempunyai potensi untuk bisa balapan yang sangat bagus, bisa membantu Honda Team Asia untuk bisa mendapatkan poin, bahkan mungkin bisa juara. Itu harapan kita sih, jelas. Jadi memang Honda Team Asia tidak salah memilih Mario Suryoaji. Itu poin buat saya pribadi, karena pertimbangannya adalah mungkin Mario sudah cukup oke di ajang FIA CV Moto3 dan juga Red Bull Rookies Cup. Masih ingat ketika Matsuyama yang tadi saya bilang di awal sering mendapatkan wildcard, bahkan lebih sering daripada Mario Suryoaji ya. Tapi ternyata yang dipilih malah Taiyo Furusato yang belum pernah balapan di FIM CEV Moto3. Coba bermodalkan Red Bull Rookies Cup, langsung diangkat di musim 2022 menjadi pembalap mereka, dan 2023 ini. Ya, keputusan itu ada di Jepang, di Honda Team Asia. Oke, mungkin kontennya seperti ini aja. Yang terpenting adalah buat saya pribadi, sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hasilnya saya share biar orang bisa lihat step by step Mario tuh begini, dapat hasil lap time segini. Jadi jangan orang taunya hasil race aja, karena orang kan yang orang pengen tahu itu cuma result. Nah, itu